Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini saya akan bahas cara meluluhkan hati calon mertua. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah dikirimkan di kolom komentar ya. Gimana sih cara untuk mendapatkan restu dari calon mertua? Karena memang kebanyakan calon mertua ini memiliki andil yang cukup besar ya dalam kelanjutan hubungan. Kalau kitanya punya perasaan kepada seseorang dan calon mertua merestui, otomatis semuanya akan mulus. Tapi sebaliknya kalau misalkan perasaan cintanya kuat tapi calon mertuanya nggak cocok, otomatis bakalan banyak rintangan atau bahkan gagal hubungannya. Untuk itu di video kali ini saya akan jelaskan beberapa cara untuk meluluhkan hati calon mertua agar hubungan Anda direstui. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Belum apa-apa harus jadi pendengar yang baik nih. Ya, memang harus jadi pendengar yang baik dulu ya. Karena apa? Kebanyakan dari orang ya, kalau misalkan nggak bisa jadi pendengar yang baik, itu akan susah untuk memahami orang lain. Maka dari itu di sini saya ingin Anda lebih memahami calon mertua Anda, mulailah dengan jadi pendengar yang baik untuknya. Kalau misalkan Anda bertamu atau bertemu dengan beliau, kemudian bercakap-cakap ya, cobalah untuk jadi pendengar yang baik dan memahami apa yang ia sampaikan. Karena dari situlah Anda bisa mengerti karakternya, Anda mengerti pola pikir beliau, pengennya seperti apa. Nah, ini kan hal yang bisa bikin Anda memiliki kemampuan ya, memahami mereka lebih baik, gitu. Kemudian selain itu, dengan jadi pendengar yang baik akan membuat calon mertua ini senang ya kalau ketemu dengan Anda. Karena ketika dia cerita, dia ngomongin banyak hal, didengarkan. Mereka akan merasa dihargai. Kemudian selain menjadi pendengar yang baik, hal kedua adalah Anda harus berani memulai komunikasi. Ada kalanya mungkin calon mertua Anda itu orangnya pendiam atau orangnya lagi kurang punya banyak pembahasan ya. Maka disinilah Anda harus berani untuk buka pembahasan, ngobrol, berani bicara, berani memulai komunikasi. Nah, terkait dengan komunikasi yang diobrolin tuh sebenarnya banyak banget ya. Misalkan tentang topik-topik terkini, tentang politik gitu ya, atau tentang, berita-berita terbaru lah ya, yang itu bisa jadi pembahasan. Atau bahkan kalau Anda memang berani ya, Anda bisa tanyakan hal-hal yang berkenaan dengan informasi pribadi mereka. Entah itu pengalaman mereka semasa muda, atau mungkin pengalaman pekerjaan yang pernah dijalani, gitu. Itu adalah hal yang bisa bikin komunikasi lebih lancar ke depannya. Untuk itu, nggak ada alasan lagi kan, nggak ada topik, banyak sekali topik yang bisa dibahas dan Anda harus berani untuk memulai pembicaraan. Kemudian poin yang ketiga yang bisa dilakukan adalah menunjukkan kemampuan. Nah, menunjukkan kemampuan di sini tujuannya agar calon mertua Anda ini yakin bahwa Anda itu layak untuk dijadikan menantu. Jadi, Anda perlu untuk menunjukkan kemampuan Anda agar mereka yakin Anda adalah sosok yang layak, Anda adalah sosok yang mampu jadi suami atau jadi istri yang baik untuk anak mereka, gitu. Tentu di sini nggak boleh berlebihan ya, menunjukkan kemampuan sewajarnya saja, ya. Jangan terlalu berlebihan menceritakan kemampuan Anda, jangan terlalu berlebihan menceritakan sampai ke gaji Anda, nggak usah. Yang penting, dengan menunjukkan kemampuan bahwa Anda punya pekerjaan atau Anda memiliki karakter yang baik, itu bisa bikin mereka meyakini bahwa Anda layak. Nggak perlu berlebihan, karena kalau berlebihan nanti malah kesannya sombong, ya kan? Nah, kemudian poin yang selanjutnya, Anda harus memberikan kasih sayang yang tulus. Karena dengan memberikan kasih sayang yang tulus akan membuat mereka secara alami menerima Anda. Walaupun Anda tidak mengkeluar-keluarkan bahwa Anda sayang, Anda tulus ke mereka, Anda punya cinta yang besar untuk anaknya gitu. Tapi secara otomatis ketulusan yang Anda berikan kepada mereka itu bisa dirasakan kok pemirsa.
ya. Anda harus menganggap mereka seperti orang tua sendiri, maka secara alami komunikasi, kemudian interaksi yang terjalin, itu semua akan dipenuhi dengan energi positif, karena memang terlahir dari hati Anda yang tulus. Nah, itu tadi pemirsa dari saya, semoga dapat bermanfaat dan bagi pemirsa yang saat ini sedang berjuang mencari jodoh dan juga berjuang mendapatkan restu dari calon mertua, semoga mendapatkan restu ya pemirsa. Dan bagi pemirsa yang mungkin ingin bertanya seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, silakan Anda bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.